Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munir. Fasholawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ilahi Robi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'at tabi'in tabi'innya, dan begitu pula lasiman wa khususon seluruh ikhwan akhwat jamaah aribat manbal hikmah dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di acara tausiah keagamaan dan pengijazahan kalimat dzikrullah, yang mana insya Allah ini adalah suatu inti, suatu tujuan di dalam ilmu keislaman. Karena pada hakikatnya apapun yang kita lakukan, sedekah, sholat, haji, apapun itu yang bernilai kebajikan di dalam Islam itu adalah merupakan dzikrullah. Dan diantaranya ada dzikrullah yang membaca-baca Al-Quran atau tasbih, tahmid dan takbir. Di sini kita bersama-sama, yaitu adalah di dalam area hal itu. Zikir kepada Allah di samping dengan cara yang lain, yaitu kita membaca kalimah-kalimah Al-Quran sambil hati dan pikiran kita difokuskan untuk dzikrullah. Insya Allah inilah ajaran-ajaran di dalam Islam. Thariqah, berbagai macam thariqah. Jalan inilah tidak ketinggalan ditempuh oleh para ahli thariqah, ahli hikmah dan sebagainya. Di sini kita tertukar, kadang-kadang kita pun salah pemahaman. Ada thariqah, ada al-hikmah, ada perdukunan. Thariqah al-hikmah itu adalah bisa dikatakan masih satu rumpun. Beda dengan perdukunan. Kalau perdukunan kelihat satu rumpun, tapi beda. Kenapa beda? Karena perjalanannya pun beda. Ahli thariqah berzikir
Di antaranya dengan kalimah-kalimah Allah, dengan kalimah-kalimah syarifah Al-Quran, juga yang tersirat oleh Al-Quran. Al-hikmah pun seperti itu. Karena timbulnya adanya al-hikmah adalah dari thariqah. Yang menyusun kitab-kitab al-hikmah itu adalah dari kalangan ulama thariqah. Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, Syekh Muhammad Haqqin Nazili, Syekh Ibnu Haji Abdul Misani, Abu Ma'syar Al-Faraki, dan lain sebagainya para ulama-ulama. Perdukunan beda. Satu sumber ilmu yang diawradkan, yang diriyadhahkan, itu adalah kadang-kadang tidak dipikirkan asal usul dari mana itu aurad, dari mana itu ilmu, dan caranya pun dari mana referensinya, kaifiatnya dari mana referensinya. Jadi kurang diteliti asal usul. Kadang ada juga asal usul dari al-hikmah atau dari thariqah kadang-kadang, tapi kaifiat cara tidak mengikuti peraturan thariqah dan al-hikmah. Jadi alias berjalan sendiri tanpa mursyid, bekerja sendiri menurut keinginan sendiri tanpa guru. Nah, ini berbahaya. Karena dari thariqah asalnya pun atau dari al-hikmah sekalipun asal usulnya, tapi tanpa bimbingan seorang guru bisa terpeleset menjadi perdukun. Testimoni ya. Ini dulu Al-Fakir ada pengalaman dulu. Cuma kalau Al-Fakir kan punya mursyid. Seandainya Al-Fakir itu tidak punya mursyid, ya mungkin, ya itulah mungkin diantaranya banyak yang terjadi di antara saudara-saudara kita. Jadi ada Al-Fakir pengalaman, Al-Fakir mengamalkan ayat kursi. Tujuan tiada lain tiada bukan, memang kita punya tujuan apa? Ingin kaya. Bagaimana kita melihat orang rumah pada mewah, mobil pada mewah, harta juga berlimpah, tanah di mana-mana. Kita ingin seperti itu. Makanya kita baca di dalam kitab-kitab karangan-karangan para ulama, di dalam kitab Al-Hikmah, termasuk juga kitab thariqah, termasuk juga kitab syariat. Karena di dalam semua kitab, maupun thariqah, maupun al-hikmah, maupun syariat, tetap yang namanya kalimat fitrullah itu tetap ada, sama-sama ada. Cuman beda cara, tapi tetap keduanya sama. Al-Fakir baca, selain baca ada Al-Fakir menemukan, itu adalah tentang wasiat ayat kursi sedemikian rupa, kesempatannya ayat kursi. Sehingga Al-Fakir, cuma Al-Fakir punya guru, jadi ada yang kita datangi kalau ada sesuatu yang Al-Fakir. Jadi pas ini kita lagi langsung cek sosok manusia yang tinggi besar dan memang berpakaian seperti ulama besar, pakai imam, juga pakai sorban di pundak, terus pakai perhiasan, baju gamis, luar biasa. Apa yang dia katakan kepada Al-Fakir? Dia bilang, ada apa?
ingin apa? Mengundang saya. Ya itu jelas bilang ingin uang. Oh ingin uang. Berapa yang kamu ingin uang itu? Al-Fakir bilang 100 M. Oh gampang kecil. Udah pejamkan matamu. Ya pakai pejamkan mata gitu. Kalau dipejamkan maka zat pejam. Udah uang seperti itu. Al-Fakir begitu. Mata Al-Fakir dibuka pas di depan Al-Fakir. Jangankan uang yang seperti Al-Fakir katakan, seperak pun sepeser pun tidak. Tuh Al-Fakir langsung panggil lagi Al-Fakir. Mana kodam ayat kursi yang tidak hadir? Langsung dia bilang, kau bilang. Karena mungkin Al-Fakir bahasa Sunda, dia pun itu bahasa Sunda. Kamu bukan kodam ayat kursi. Kata dia, apa alasannya? Kamu bohong. Mana uang yang saya minta? Terus kata dia, bilang begini lagi, kamu juga bukan zikrullah, tapi kamu sebenarnya zikrul dunia, kamu menginginkan dunia bukan karena Allah. Ya akhirnya berdebat. Kamu iblis ya? Langsung dia menjerit, akhirnya langsung bentuk wujud yang begitu indah, tampan langsung redup menjadi asap yang hitam. Saya iblis. Dengan dari aurat saja yang diauratkan ayat kursi yang datang itu tidak langsung kodam ayat kursi, tapi iblis berpura-pura kodam ayat kursi. Dan akhirnya Al-Fakir langsung ke mursyid, ke guru. Kita ngobrol-ngobrol, ada penjelasan yang mendetik. Ya alhamdulillah. Jadi Al-Fakir wirid menurut petunjuk mursyid dengan cara kaifiat yang diberitahu oleh mursyid. Ya alhamdulillah. Ternyata begitulah. Jadi oleh karena itu, seperti inilah kejadian-kejadian ini yang banyak menyesatkan, menelantarkan pemahaman saudara-saudara kita. Sehingga orang pesantren juga tidak mengerti agama juga, apalagi tidak. Jadi begitu dia datang, banyak kedatangan tamu atau ada saudara-saudaranya yang dari kampung datang, katanya si A sekarang bisa nolong orang katanya. Terus dia kedatangan Syekh Maulana Mansur Tudahulun. Terus dia katanya kedatangan Syekh Sarif Pedet Cirebon. Dia katanya bisa kedatangan wali-wali Songo. Inilah yang kita khawatirkan. Karena pada dasarnya kalau kita ingin benar-benar masuk ke area al-hikmah, satu, kita harus benar-benar memahami tauhid. Siapa itu Allah? Di mana itu Allah? Seperti apa Allah? Dan seperti apa statusnya para aulia Allah? Dan begitu juga malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Karena kebanyakan iblis meraksuk masuk ke orang-orang itu dengan berpura-pura mengaku malaikat Jibril, mengaku para malaikat-malaikat yang lain. Yang terbanyak mengaku para wali. Ini diragukan. Ya makanya Al-Fakir menganjurkan kepada para pencinta al-hikmah ya. Para pencinta al-hikmah harus kita punya guru. Harus kita punya guru yang benar-benar alim al-alama. Jadi jangan sampai kita tertipu, terbohongi, dibohongi oleh para iblis. Akhirnya kita kalau ada sesuatu langsung kita manggil, ya Sultan Maulana Hasanuddin hadir, ternyata iblis bukan yang kita panggil. Terus akhirnya nyeleneh-nyeleneh.
Kalau wah ini perusahaan ini selalu bangkrut, selalu tidak maju, terus manggil dia, gitu kan. Terus manggilnya ya Syekh Syarifudin Cirebon atau para aulia yang lain seperti Syekh Hayat bin Qois, Muhammad Akil Muji dan sebagainya, tapi yang datang itu tidak seperti yang dipanggil. Ya kadang-kadang yang datang itulah para iblis. Jadi makanya sebelum kita menjadi ahli hikmah itu sebenarnya banyak ujian, banyak cobaan, terus proses lah maksudnya, proses. Oleh karena itu memang para saudara-saudara kita ya dari Persis atau Muhammadiyah dan sebagainya, mereka benar-benar ketat di dalam hal ini. Makanya ada orang wirid-wirid, awas dukun, sebenarnya tidak terlalu salah, itu adalah mengantisipasi. Tapi kalau orang memang di dalam ilmu tauhidnya mumpuni, di dalam ilmu syariatnya mumpuni, di dalam ilmu torikotnya mumpuni, ya sebenarnya masuk ke area al-hikmah, insya Allah itu adalah murni asik ilmu Islam, dan murni itu adalah ajaran dari Allah melalui Rasulullah dan akhirnya kepada para ulama dan Jadi di dalam ini yang aku katakan memang antara perdukunan dengan ilmu al-hikmah itu sebenarnya seperti sama terlihatnya, tapi dalamnya. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita membabat, mengkompetkan dahulu. Jadi jangan sampai membuat orang beragama kami pun kita. Jadi kita ukur daripada ilmu agama itu, ilmu agamanya seperti apa, tentang kecintaan terhadap ibadahnya itu seperti apa, itulah yang menjadi ukuran. Karena di dalam ilmu syariat pun seperti itu. Jadi seandainya ada orang sampai bisa terbang di awang-awang, sampai bisa berjalan di atas air, tapi ilmu agama dan kalau ilmu agama minim, ibadahnya pun sama minim, maka jangan. Tentu itu adalah ilmu agama. Artinya apa? Artinya Al-Fatihah menganjurkan kepada, sekali lagi, para pencinta ilmu agama, para pencinta fikih harus punya mursyid yang memberikan, membimbing kepada kita. Insya Allah hal ini sangat membudaya atau menjadi budaya. Fitnah perdukunan itu adalah sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Banyak menyakiti hati orang banyak. Banyak merugikan orang banyak. Dan banyak mengorbankan orang banyak. Oleh karena itu, ayo berhati-hatilah kita dan berwaspadalah kita. Jadi sebelum kita bertanya, meminta bantuan, meminta petunjuk, lihat dulu orangnya seperti apa. Kalau agamanya bagus, ilmu agamanya pun bagus, ibadahnya pun bagus, tafadhol. Tapi kalau misalkan orang-orang pesantren juga tidak, belajar ilmu agama juga tidak, terhadap ibadah juga begitu tidak konsekuen, terus akhlaknya juga kurang begitu memadai menurut ilmu agama, langsung dia mengaku kedatangan para wali, dia mengaku kedatangan para malaikat, maka hindarilah. Itu sangat kemungkinan itu adalah sudah dimasuki atau
bersekongkol dengan iblis la'natullah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi inilah yang harus kita pahami. Di sini Al-Fakir insyaallah mau mengijazahkan satu kalimat Al-Quran. Tentu awas, tujuan kita adalah tiada lain tiada bukan adalah tujuan kita zikrullah. Tujuan kita adalah hanyalah beribadah kepada Allah khalisan, murni, mukhlison, benar-benar kita bersih, tidak menghendaki mengharapkan apa-apa. Kita hanyalah zikrullah saja. Karena dengan seperti itu adalah justru doa kita lebih ampuh, lebih mustajab. Ketimbang kita membaca tujuan kita gini, seperti gini. Ada Al-Fakir mau menjajakan ini aurat ya. Ini aurat. Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa ta'til mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fi nahar wa tulijul nahara fi lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Ini ayat Al-Qur'an. Ini wasiatnya. Kalau kita ini amalkan 1000 kali setiap habis sembahyang Isya, terus siangnya kita berpuasa, malamnya kita ini wiridkan 1000 kali dalam waktu 100 hari maksimal, minimal 1 minggu atau 11 hari atau 21 hari atau 41 hari, maksimalnya 100 hari. Kalau kita ini amalkan, lihat wasiatnya benar-benar hidup kita berkembang. Kalau kita punya usaha kita berkembang, maju. Kalau kita menjadi pedagang, pelanggan, pembeli datang dari setiap arah, dari semua arah. Jadi mudah kita untuk menjadi orang yang sukses. Ini wasiatnya. Tapi prakteknya kita dalam hal untuk melaksanakan ini aurat, jangan pergi dalam hati, wah saya ingin kaya, saya ingin sukses. Jadi tujuan itu dalam hati itu bukan karena Allah. Jadi tujuan kita itu adalah ingin sukses, ingin cepat kaya raya tujuannya. Itulah yang salah. Kadang-kadang banyak gangguan, godaan masuk ke dalam kita. Saya sang iblis berbagai macam makhluk yang menyesatkan kita. Jadi pahala kita tidak dapat karena tujuan kita bukan karena Allah. Tujuan kita adalah bergembira. Sehingga lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah ya'ni rihaha. Jangankan kita untuk masuk surga, menghirup, mencium baunya surga pun tidak. Karena tujuan kita gordon minat dunia bukan Allah, tapi ada tujuan kita ini. Tapi kalau kita misalkan membaca kalimat ayat syarifah qulillahumma ila akhirih dengan niat kita lillahi ta'ala ibadah terhadap Allah di dalam hati, niat ibadah kepada Allah. Ini kan wasiat. Walaupun kita tidak di dalam hati seperti itu, tetap ini wasiat, janji Allah, pasti kita justru lebih cepat dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita minta sesudah aurat? Tidak menjadi masalah kalau minta. Kita beres, kita membaca, tapi niat kita karena Allah nih. Niat membaca itu karena Allah, ibadah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi setelah kita beres, langsung kita berdoa, ya Allah, langsung kita minta dunia, itu beda lagi. Kalau masalah minta kepada Allah, kita tidak membaca apa-apapun, yang namanya minta itu diharuskan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Ujibu da'wata da'i dada'an. Mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan beri. Dikala kamu meminta kepadaku, aku langsung memberinya, mengabulkannya, mewujudkannya, kata Allah di dalam al-doa. Jadi di sini kita ya, maaf, kadang-kadang banyak keliru gitu.
Kita membaca sholawat bukan karena Allah, tapi tujuan kita ingin usaha kita maju. Kita membaca ayat Al-Quran bukan karena Allah ibadah, tujuannya kita ingin banyak santri atau ingin banyak job. Itulah kesalahan kita. Jadi ini adalah suatu kesalahan fatal. Ini pengalaman yang Al-Fakir lakukan. Jadi Al-Fakir berkata, mengatakan, di waktu Al-Fakir mewiridkan suatu ayat Al-Quran, tidak diniatkan karena zikrullah, karena ibadah terhadap Allah, tapi karena tujuan ingin banyak uang. Bukannya banyak uang, justru malah kita dimalu-maluin oleh iblis, laknatullah. Tapi setelah kita mendatangi mursyid, guru kita, yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita banggakan, itulah pituahnya. Harus karena Allah. Karena khosiat itu adalah sudah mutlak, sudah janji, sudah digariskan, pasti terjadi. Asal kita karena Allah. Karena al-ikhlas babul usul, keikhlasan, kebersihan hati kita, itulah pintunya keberhasilan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Di sini sebelum Al-Fakir ke acara inti, jangan lupa untuk subscribe. Yang belum subscribe juga komen, maksudnya bertanya kalau ada yang kurang jelas, atau misalkan ingin ngobrol, berinteraksi dengan Al-Fakir, silahkan di kolom komentar. Mau bertanya atau mau berdoa, insya Allah. Karena berdoa di kolom komentar, insya Allah saudara-saudara kita akan mengaminkan, dan Al-Fakir pun insya Allah akan turut berdoa dengan jamaah Al-Fakir di majelis zikir manfaat. Dan begitu pula jangan lupa untuk klik, jadi kasih jempol, juga share, bagikan video ini kepada siapapun Anda itu, orang saudara, kenalan, keluarga. Setelah kita membaca, setelah kita mendengarkan, menghayati, apalagi kalau kita mau mengamalkan, ucapkan qabil itu kalau kita mau mengamalkan. Dan jangan lupa share, bagikan video ini agar kemanfaatannya lebih sumarbah. Insya Allah saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan tentang kalimat zikrullah yang benar-benar berdasar dan berreferensi yang jelas, tidak termasuk ke area perdukunan dan tidak termasuk ke area-area yang dicatat oleh agama. Dan tentang subscribe, like, share, komen, ini pun sangat dahsyat. Karena ini adalah satu tanda kita dengan Shahibul Ijazah itu nyambung. Jadi nyambungnya dengan Shahibul Ijazah ini adalah sangat dahsyat kekuatannya. Sangat dekat untuk ijabahnya. Inilah area al-hikmah. Jadi sebenarnya bukan area al-hikmah saja, area syariat pun sama seperti ini sebenarnya. Jadi antara murid ya dengan guru itu harus jelas. Area hikmah pun seperti itu. Apalagi di area al-hikmah atau thariqah itu benar-benar diharuskan sekali antara murid dengan mursyid itu ada kontak. Ya, al-hikmah pun seperti itu. Jadi oleh karena itu sekali lagi ya Al-Fakir anjurkan, terutama yang mau mengamalkan ucapan qabil itu berarti karena Al-Fakir sudah diijazahkan. Terima dengan qabil itu, ucapan qabil itu. Jadi saya terima gitu kan. Tuh, jadi hal
seperti ini penting. Penting. Jangan sampai pas kita wirid, kita amalkan, wah nggak ada reaksi, nggak terasa. Jangan sampai begitu, karena ini bisa melemahkan keimanan kita. Jadi di area al-hikmah itu ada sedikit beda dengan di area-area yang lain. Jadi Allah melihat, bukan kita yang dilihat, tapi Allah melihatnya adalah guru-guru kita, para aulia Allah. Itulah yang dilihat. Sehingga doa amalan yang kita amalkan itu adalah selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Dan di sini perlu kita dikaitkan atau perlu kita belajar tentang apa? Tentang keagamaan. Jadi sudah tadi dikatakan, kalau kita belajar misalkan thariqah, kita misalkan belajar al-hikmah, tapi kita zon daripada ilmu syariat, yaitu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Akhirnya timbul kenyelehan-kenyelehan, keanehan-keanehan yang di luar syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita lihat, mari kita baca, mari kita ngaji. Ada hadis Nabi yang berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Awas. Al-Fakir sering bilang, di Indonesia ya, ataupun di mana saja di dunia ini, karena berangsurnya, bertambahnya usia dunia, ya tentu banyak ilmu-ilmu yang ditemukan, wawasan-wawasan yang ditemukan. Ini sangat luar biasa. Makanya dulu waktu Al-Fakir kecil, jalan ke daerah Al-Fakir itu jalan setapak. Terus bertambah masa diperlebar, enggak setapak. Terus bertambah waktu pakai batu. Bertambah waktu di aspal. Sekarang menjadi jalan raya, luas, besar, licin. Itulah tambahnya waktu, tambahnya kemajuan. Tuh, jadi ini sudah maklum seperti itu. Jadi kita lebih maju. Itu diakui. Tapi yang merosot itu adalah tentang akhlak. Sangat merosot. Kalau Al-Fakir lihat ya, dulu dengan sekarang, kalau akhlak itu masih bagus dulu, yang Al-Fakir rasakan seperti itu. Kalau dulu ada ustaz kampung yang ngajarnya cuma sifat 20. Cuman tiap pagi ya di masjid-masjid cuman mengajarkan begini aja, wujud kidambako mukhalafatu lil hawaditsi qiyamu ta'ala binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Ya itu paling pardunya wudu. Ya seperti itu aja. Jadi masyarakat itu udah sungkemnya seperti apa. Begitu hormat, dimuliakan, diagungkan. Tapi sekarang, naudzubillah, jangankan ustadz-ustadz yang seperti begitu, yang ceramahnya hadis Al-Quran, bahkan sekelas menteri agama,
sekelas ulama besar. Bagaimana? Udah dianggap biasa saja. Bahkan yang paling mengerikan, katanya seorang ulama, katanya seorang pimpinan pesantren, tapi di dalam hal bicara saja tidak mencerminkan beliau seorang ulama besar. Kasar, frontal, bisa mengatakan gubernur tolol, bisa mengatakan gubernur goblok. Ya makanya ya Al-Fakir tidak menyalahkan juga kepada umat, karena yang mengaku ulamanya pun akhlaknya seperti itu. Ya makanya apalagi kaum-kaum duafa, kaum-kaum jual, masyarakat awam, ya jelas seperti itu. Karena diberi contoh oleh seorang pimpinan, seorang ulama, katanya seperti itu. Padahal Nabi sudah jelas-jelas akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ukuran keimanan manusia itu adalah dari akhlak. Budi pekerti, tata krama, sopan santun. Apabila budi pekertinya, perangainya baik, sopan terhadap sesama, menghargai terhadap sesama, memuliakan, menghormati terhadap sesama, itulah berarti imannya bagus. Kenapa ini bisa terjadi? Yang mengaku ulama, yang mengaku buya, akhlaknya hilang. Naudzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, artinya apa? Artinya ayo kita kembalikan akhlak kita kepada akhlak para leluhur kita. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling memuliakan. Mari kita saling mengagungkan. Buang dari kita apa? Rasa paling pintar sendiri, rasa paling hebat sendiri, rasa paling kuat sendiri. Ayo buang dari kita. Karena itu adalah tiada lain tiada bukan, itu adalah sifat iblis al-la'in. Kita semua tahu, tapi kita sering terlupakan. Kita selalu terperdaya. Kita selalu diarahkan, digiring oleh iblis al-la'in. Oleh karena itu, marilah kita kembali sekarang, marilah kita renungkan sekarang, karena semua kita tahu, semua kita mengerti, semua kita paham, cuma kita kadang-kadang terperosok, terseret oleh nafsu syahwat syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, mari kita buang rasa kita merasa paling hebat. Mari kita buang rasa kita merasa paling pintar, rasa kita merasa paling kuat. Karena semua itu akan menghancurkan kita sendiri. Kita hina orang lain, kita nistakan orang lain, akhirnya kita akan kena imbas yang kita amalkan. Karena ada paribasa, kita tanam padi, kita akan menuai padi. Dan kita menanam apapun yang kita tanam, tetap akan kita tuai. Ini Al-Fakir bukan tausiah, bukan ceramah, bukan menasihati, tapi ayo kita berpikir bareng-bareng. Terutama Al-Fakir sendiri, mudah-mudahan Al-Fakir, apa yang dikatakan oleh Al-Fakir bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan, supaya jangan jarkoni kita yang berujar, kita yang ngelakoni. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita sekarang ini kebanyakan jarkoni. Jadi kita yang mengajar, kita berujar, tapi justru kita yang ngelakoni. Seperti itu. Itu yang menghina-hina gubernur,
yang mengkritik gubernur, yang menghina presiden, yang menghina para pejabat. Itu dia sendiri itu. Kalau kita perhatikan, jauh tetap lebih bagus yang dia hinakan, yang dia pojokkan, yang dia nistakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi artinya apa? Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita memberi taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan daripada apa? Sifat-sifat yang jelek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita beragama Islam harus benar-benar Islam. Jangan hanya Islam. Kita hafal hadis dan Al-Qur'an. Percuma kalau kita tidak diamalkan. Al-Quran dan hadis bukan untuk dihafal. Al-Quran dan hadis juga kita bukan untuk berdebat, tapi untuk kita diaplikasikan, untuk kita amalkan, untuk kita lakukan. Karena apapun yang hanya kita miliki, tapi kita tidak digunakan oleh kita, tidak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita di dunia ini berbagai macam orang paham ya. Ada orang yang anti dunia. Wah, fokus dia ibadah. Bagaimana jelek? Ya nggak jelek sih, cuman kurang bagus. Kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena efeknya berat juga. Tapi ya kalau kita kuat sih, ya tidak mengapa. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi tetap kita kejar, kita harapkan kebahagiaan akhirat, kehidupan akhirat yang begitu indah, yang begitu bagus, yang begitu lebih utama. Tapi kualatan saat nasib kami ada dunia, tapi kita jangan meninggalkan, jangan mengesampingkan, jangan menghinakan, merendahkan, meninggalkan dunia. Tetap harus kita kejar dunia. Sehingga ada di dalam Al-Quran doa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah memberi tuntunan tetap kita berjuang dunia dan juga akhirat seimbang. Tuh, jadi artinya apa? Artinya kita kembali lagi kepada pengijazahan ya. Jadi apabila kita menginginkan hidup kita ini cepat sukses di dalam apapun aktivitas kita, maupun kita pegawai, petani, pedagang, pembisnis, apapun itu, ingin sukses, amalkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Setiap habis sembahyang 1000 kali dan siangnya berpuasa. Lamanya 100 hari, minimalnya 7 hari, 11 hari, 21 hari, 41 hari. Buktikan, insya Allah. Tapi sekali lagi, di dalam hal kita membaca itu, niatkan kita ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keinginan kita, nanti kita minta setelah beresnya umrah. Jadi, hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa ijazakan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi edukasi, menjadi tausiah terutama bagi diri Al-Fakir sendiri, khususnya umumnya bagi kita semua. Sekali lagi, Al-Fakir ijazakan, Al-Fakir silahkan kepada siapapun yang menemukan ini untuk diamalkan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Sekali lagi, Al-Fakir mohon maaf atas salah kira dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.